Saudara-saudariku terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 12 Agustus 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara soal pajak. Dikatakan ada seorang pemungut pajak bait Allah datang pada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Menanggapi pertanyaan itu, Yesus lalu menyuruh Petrus untuk membayar pajak yang diminta. Caranya dengan pergi ke danau dan menangkap ikan, lalu dari mulut ikan itu akan ditemukan mata uang 4 dirham. Uang itu digunakan untuk membayar pajak bait Allah. Dengan meminta Petrus membayar pajak menjelaskan pada kita bahwa Yesus taat pada aturan negara. Walaupun sebenarnya Yesus tidak perlu melakukan hal itu karena dia adalah Allah. Tapi Yesus tidak mempertahankan statusnya. Dia tetap membayar pajak. Ia tidak mau menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Pertanyaannya, apa kita termasuk orang Katolik yang taat? Tindakan Yesus membayar pajak hendaknya menjadi contoh bagi kita agar kita sebagai warga negara bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dengan setia dan taat pada aturan negara dan menjadi Katolik yang baik. Pesan saya, jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Orang Katolik harus menjadi contoh yang baik, menjadi inspiratif bagi banyak orang lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.